Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Raffi Aulia Rahman Channel. Saya Raffi Aulia Dilaga, mahasiswa Institut Ilmu Al-Quran IKI An-Nur Yogyakarta. Saya semester 5 PAIB. NIM saya sudah tertera di sana dalam mata kuliah pembelajaran sejarah kebudayaan Islam di madrasah. Baik, pada hari ini kita akan membahas tentang ulama karismatik yang berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dengan nama asli, dan beliau yang biasa kita sebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau lahir di Tanara, Serang, Banten 1230 Hijriah atau 1813 Masehi. Dan beliau wafat di Makkah Hijjah tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, adalah turunan ke-35 dari Rasulullah SAW. Beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, mempunyai ayah yang bernama Syekh Umar Al-Bantani, yaitu yang masih dalam garis keturunan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Masih satu terah juga dari Sultan Syarif Hidayatullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, yaitu putri daripada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, sejak berusia 5 tahun, Syekh Nawawi mulai belajar ilmu agama Islam langsung dari ayahnya. Bersama saudara-saudara kandungnya, Syekh Nawawi mempelajari tentang pengetahuan dasar bahasa Arab, fikih, tauhid, Al-Quran, dan tafsir. Pada usia 8 tahun, bersama kedua adiknya, Tamim dan Ahmad, Syekh Nawawi berguru kepada Kiai Haji Syahal, salah seorang ulama terkenal di Banten pada saat itu. Kemudian melanjutkan kegiatan menimba ilmu kepada Syekh Bain Yusuf Purwakarta. Kita lanjut lagi. Di usianya yang belum genap 15 tahun, Syekh Nawawi telah mengajarkan banyak orang. Sampai kemudian ia mencari tempat di pinggir pantai agar lebih leluasa mengajari murid-muridnya yang kian hari tambah berbanyak. Baru setelah usianya mencapai 15 tahun, Syekh Nawawi menunaikan haji dan kemudian berguru kepada sejumlah ulama masyhur di berbagai daerah di Indonesia dan di daerah Makkah pada saat itu. Setelah 3 tahun bermukim di Makkah, Syekh Nawawi pulang ke Banten pada sekitar 1828 Masehi. Sampai di tanah air, beliau Syekh Nawawi menyaksikan praktik-praktik ketidakadilan, kesewenang-wenangan, dan penindasan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyatnya. Tak hayal, gelora jihad pun berkobar. Sebagai intelektual yang memiliki komitmen tinggi terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran, Syekh Nawawi kemudian berdakwah berkeliling Banten, mengobarkan perlawanan terhadap penjajah sampai pemerintah Belanda membatasi gerak-geriknya, seperti dilarang berkhutbah di masjid-masjid contohnya. Bahkan belakangan dia dituduh sebagai pengikut Pangeran Diponegoro yang ketika itu sedang mengorbankan perlawanan terhadap penjajahan Belanda tahun 1825 sampai 1830 Masehi. Perbedaan pendapat dengan pemerintah Arab Saudi. Meskipun saat itu Arab Saudi dikuasai oleh pemerintahan yang berpaham Wahabisme, namun Syekh Nawawi berani berbeda pendapat dalam hal ziarah kubur. Kerajaan Arab Saudi melarang ziarah kubur dengan alasan bid'ah. Namun, Syekh Nawawi tidak menentang praktik ini. Pendapat ini dilandaskan temuan Syekh Nawawi tentang ketentuan hukumnya dalam ajaran Islam.
Syekh Nawawi bahkan menganjurkan umat Islam untuk menghormati makam-makam yang berjasa dalam sejarah Islam, termasuk makam Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Menurut Syekh Nawawi, mengunjungi makam Nabi Muhammad SAW adalah praktik ibadah yang identik dengan bertemu muka atau tawajjuh dengan Nabi SAW dan mengingatkan kebesaran perjuangan dan prestasi yang patut untuk diteladani. Beliau, Syekh Nawawi, mempunyai murid-murid yang sangat terkenal di Indonesia. Bahkan di beberapa negara besar lainnya, Syekh Nawawi memiliki banyak murid. Mulai dari Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Abu Al-Faid Abdul Sattar bin Abdul Wahab Ad-Dahlawi, Delhi, India. Beliau adalah pengajar di Masjidil Haram. Ada lagi dari pengajar di Masjidil Haram, yaitu bernama Sayyid Ali bin Ali Al-Habsi. Syekh Abdul Qadir bin Mustafa Al-Fatani, yaitu berasal dari Patani, Thailand. Bahkan ulama-ulama besar di Indonesia sekaligus pendiri dari organisasi terbesar di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Syekh Haji Hashim Asy'ari, yaitu pendiri daripada Nahdlatul Ulama, dan Syekh Haji Ahmad Dahlan, yaitu pendiri dari Muhammadiyah. Karya-karya yang fenomenal, banyak sekali karya-karya beliau yang sampai saat ini bermanfaat untuk pada kalangan santri. Karamah Syekh Nawawi yang paling tinggi dapat kita rasakan ketika membuka lembaran demi lembaran tafsir Munir yang ia karang. Kitab tafsir fenomenal tersebut menerangi jalan siapa saja yang ingin memahami firman Allah. Karya-karya beliau di bidang ilmu akidah misalnya adalah kitab At-Tijan Ad-Durari. Begitu juga dari kalimat-kalimat lugas, kitab fikih yang ia karang, yaitu kitab Kasyifah Al-Sajjah yang menerangkan syariat, dan ratusan hikmah di dalam kitab Nasaihul Ibad, serta ratusan kitab-kitab lainnya yang akan terus menyirami umat dengan cahaya abadi dari buah tangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Pada akhirnya beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, wafat. Syekh Nawawi Al-Bantani wafat di kota Mekah pada tanggal 25 Syawal tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. Makamnya terletak di Jannatul Mu'alla, Mekah. Makam beliau bersebelahan dengan makam anak perempuan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Asma' binti Abu Bakar As-Siddiq. Itulah biografi singkat dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang bisa saya sampaikan. Mungkin untuk selebihnya nanti kita lanjut ke video selanjutnya, yaitu tentang karomah-karomah yang beliau miliki dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.